Khamis tersebut, Nabi nak tuliskan sesuatu. Perkara tu penting untuk umat tidak tersesat. Ada Itu hadisul wasiyah namanya. Hadisul kolam, afwan. Metatron jangan di mute dulu. Moderator di sini jangan mute dulu Metatron. Inilah Metaton. Jangan di mute dulu. Di dalam hadisul kolam. ini santai. Dia terjadi hari Khamis tersebut, banyak riwayat hadis, bukan satu, bukan dua, bukan tiga. Oke. Gini Metaton. Di dalam hadisul kolam atau hadis yang mau Host, jangan di mute dulu host. Gimana sih? Suada, Bukan aku yang nge-mute. Bukan aku yang nge-mute. ajar betul. Ada yang nge-mute. Saya Dina kayaknya, saya Dina. Atau copot-copotin dulu yang moderator copot-copotin dulu. Saya juga suka di mute gitu. Jadi roomnya nih nggak fair. Nggak tipu-tipu. Kalau anda nge-mute sendiri kok Tenang dulu. Demi Allah tidak kumute sendiri. Kalau nge-mute sendiri Lanjut. Ini nggak bisa diatur. Kitun diam gitu. Ini biar Metatron sama Gazali. Ikut dulu. Bentar dulu saya Dina. Ini Metatron mau bicara. Kalau di Iya, kamu diam. Kamu diam. Udah clear. Iya, kamu jangan di mute dulu, oke? Boleh. Lu siapa yang nge-mute? Aku nggak ada yang nge-mute, pegang HP aja nggak ada. Udah diam. Sekarang nih, Lanjut Metatron. daripada hari Khamis tersebut, Nabi ngomong, kalau dia tuliskan perkara itu, Tuh kan? Siapa yang nge-mute? Gak ada yang nge-mute. Gak ada. Tolonglah. Siapa yang mulai gimmick. Gimmick. Ahmadi mulai gimmick. Jangan kayak gini lah. Udah diam. Gak ada yang Gak boleh mute. gimmick. Oke, ini bukan gimmick. Gak usah gimmick. Babi punya room main mute. Jangan kayak gitu ya, jangan kayak gitu. Kalau misalkan Saya ngomong baik-baik. Saya ngomong baik-baik, jangan di mute. Kayaknya moderator. Tunggu dulu, kayaknya ada moderator lain nih. Bentar. Coba. Gak boleh toksik. Itu ajaran siapa toksik itu Copot dulu moderator. Tobat. Ucapannya toksik. Gak boleh toksik. Copot dulu moderator. iya suada. Toksik teman-teman. Ahmadi toksik. Tahu Copot dulu moderator. Sekali lo di Islam itu. Jangan Kemaluan perempuan teman-teman. Kemaluan perempuan di Gazali diam. Moderator nggak boleh toksik. Ini rumah agama. Ini rumah jenis. Nggak boleh toksik. Oke. Ya diam. Gimana bang Suada? Ada apa? Nah, di mute lagi kan. Aduh, Bang Aldani, kenapa di mute Bang Aldani? Aku turunkan dulu. Lihat. Kamu jangan fitnah Ghazali. Iya. Tapi nggak boleh toksik kayak gitu. Anda toksik pakai ngomong di mute. Udah diam dulu sebentar dulu. Ini masalah moderator. Katanya ikut Nabi. Nabi mengajarkan sabar. Diam. Jangan Bukan santai. toksik. Gimana bang Suada? Toksik Jangan mute. Oke. Baik. Oke, saya ngomong Jangan di mute Demi Allah saya tidak mute. Okey, sekarang ni. Okey. Lanjut bang. Lanjut. Okey, daripada hari Khamis tersebut, Rasulullah hendak menulis wasiat. Tetapi di dalam ahli sunnah wal jamaah tidak ada penyambungan cerita yang Rasulullah katakan penting untuk menulis. Kalau dia tulis, umatnya tidak akan tersesat. Tahu-tahu di dalam hadis-hadis ahli sunnah wal jamaah ni, hari Isnin Rasulullah wafat. Tetapi di dalam hadis-hadis Syiah atau hadis-hadis Ahlul Bait ada hadis yang sama tentang tragedi hari Khamis, tetapi ada penyambungan cerita sebab Rasulullah kata penting perkara ni. Adakah perkara yang penting Rasulullah tidak tertulis atau tidak meninggalkannya, sedangkan perkara tentang cebok, solat bersama dengan isteri dan sebagainya diajarkan oleh Rasulullah. Masakan kepimpinan tidak diajarkan oleh Rasulullah untuk berwasiat. Sebab Abu Bakar mewasiat kepada Umar, orang-orang ahli sunnah menerima itu wasiat. Jadi apabila Abu Bakar mewasiatkan kepada Umar, daripada mana mereka belajar perkara ini? Bukankah daripada Rasulullah? Jadi di dalam ahli sunnah wal jamaah
boleh tak tunjuk untuk membantah hadis, sebab dia minta bukti, kami memberikan bukti adanya wasiat tersebut iaitu kepimpinan. Jika untuk membantah wasiat ini, sila buktikan perkara penting yang Nabi nak tulis setelah hari Khamis tersebut. Sedangkan sebelum ini syuhada telah Ghazali telah membuktikan, tetapi perkara yang ketiga Nabi lupa. Adakah perkara wasiat yang penting ini di dalam Ahli Sunnah wal Jamaah sahabat boleh lupa? Satu-satunya bukti yang ada di atas muka bumi ini tentang hadis wasiat tersebut hanya di dalam kitab Ghaibah Al-Tusi, bersesuaian rentetan daripada hari Khamis tersebut. Gitu. Boleh saya jawab, host? Okey, silakan lanjut. Oke, nih teman-teman perhatikan. Ini ya yang dimaksud oleh Metraton. Jadi sebelum saya menjelaskan. Langsung aja bang, ditunjukkan bang. Iya, santai. Ini harus perlu pemahaman, namanya diskusi. Jadi ini sudah pindah pembahasan ya. Tadi pembahasan tentang 12 imam, sekarang pembahasan tentang hadis kolam. Nih, perhatikan. Teman-teman bisa dilihat di dalam kitab Fathul Bari, Syarah Sahihil Bukhari. Di sini ada riwayat, perhatikan. Haddatsana Qutaibah, haddatsana Sufyan bin Uyainah, an Sulaiman al-Ahwal an Sa'id bin Jubair qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yaumal khamis. Ini kan yang Anda minta Petraton. Yaumul khamis. Wa ma yaumul khamis? Apa itu hari Kamis? Ishtadda bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam waja'uhu. Jadi Rasul ketika hari Kamis sakit banget. Faqala, lalu Nabi berkata, "Ituni aktub lakum kitaban lan tadillu ba'dahu abada." Datangkanlah kepadaku buku, maka aku akan menuliskan kepada kalian sebuah tulisan yang mana kalian tidak akan pernah tersesat, kata Nabi. Fatanaza'u, lalu para sahabat hilaf, para sahabat bertengkar. Sebab kenapa bertengkar? Karena para sahabat menilai kalau Nabi ini kalau diambilkan kertas kasihan, nanti Nabi tambah sakit gitu. Sedangkan sahabat yang lain, oh jangan, kita lanjutin aja biar kita mendapatkan wasiat itu. Nah, makanya para sahabat bertengkar. Wala yang bagi enda nabiyin nizaun, tidak boleh di antara nabi itu ketika Nabi sedang sakit kita malah bercerai, kita malah bertengkar. Faqalu ma sya'nuhu ahajara istafhimuhu. Fadhahabu yarudduna alaihi faqala. Lalu Nabi berkata, "Da'uni falladhi falladhi ana fihi khairun mimma tad'unani ilaihi." Tinggalkanlah aku. Kalian berpegangan kepadaku, maka sudah cukup daripada daripada apa yang akan aku sampaikan. Nah, tapi ternyata di dalam satu riwayat daripada Ibn Abbas ada yang menjelaskan tentang wasiat itu. Apa wasiat itu? Akhrijul musyrikina min jaziratil Arab. Keluarkanlah orang musyrik daripada daerah Arab. Wa ajizul wafda binahwi ma kuntu ajizuhum. Wa sakata anis salisa au qala fanasituha. Jadi riwayat tentang tentang wasiat daripada Nabi Muhammad itu ada beberapa sahabat yang menjelaskan, di antaranya Ibn Abbas. Tetapi riwayat yang disebutkan oleh Metraton tentang 12 imam, 12 Mahdi dan anaknya Mahdi ya, Ahmad, Abdullah sama Mahdi, itu gak ada ulama yang menyebutkan itu kecuali At-Tusi, yang mana para ulama sepakat akan doifnya riwayat itu cetuar. Okey, baik. Jadi Mungkin saya akan tampilkan datanya ya. Boleh dibesarkan. Yang punya saya aja. Ya, yang Metatron nggak usah. Ya. Jadi saya jawab sedikit saja. Kalau kamu kata ulama yang meletakkan hadis itu dhaif, sedangkan 12 imam itu telah terjadi, itu sahih. Sebab dimulai dengan Imam Ali, diakhiri oleh Imam Muhammad bin Hasan. Di mana riwayatnya 12 imam? Di mana riwayatnya 12 imam itu? Enggak ada. Ini peluang saya untuk nak ngomong. Santai. Kamu ngomong, saya tidak potong kata-kata kamu. Untuk Jaga adabnya ya.
untuk pengetahuan kamu, tertulis di dinding Masjid Nabawi menandakan memang mereka itu adalah para imam. Kerana perkara itu telah terjadi. Ia hadis yang sahih. Kalau tidak ada 12 imam di dinding Masjid Nabawi, hadis itu mungkin tidak sahih. Sekarang memang tertulis nama 12 imam di dinding Masjid Nabawi dan hadis wasiat tersebut tertulis di dalam kitab Ghaibah Al-Tusi. Kitun, sila buktikan. Ini ya, host boleh besarkan gambarnya host. Saya tadi minta loh. Nggak, itu tadi kan sudah toh Mbak Bang Kitun. Maksudnya Bentar, besarkan gambar saya. Iya, Oke. itu bukannya riwayat, itu foto itu. Bentar dulu, tenang dulu. Riwayat pun ada daripada kitab Ghaibah Al-Tusi. Okey. Jadi bukti itu ada. Oke, Iya. Metatron riwayatnya Enggak. sampai ini. Mas, gimana sih nggak fair banget? Nggak riwayatnya. besarkan dulu gambar saya. Ini moderator yang ngurus apa room. Kalau yang dua gini aku nggak Iya. ngerti, serius. Oke, Moderator lah. kecilin dulu keduanya. Nanti besarkan gambar saya. Ya, ini biar riwayatnya Metatron dulu. Ini urusannya sama Metatron. Oh, Kak. gini Aku caranya. Inilah. Iya, bentar. Iya. bisa Oke, kan? oke. Ya, paham. Kecilin lagi Metatron biar saya yang besar. Bisa? Jadi itu besar kan? Ah, udah. Oke. Aduh, ini. Hostnya Metatron nggak coba. salahin kan? Iya. Oke. Nah, tadi Metatron berkata ya, di mana hadis wasiat yang Nabi Muhammad tinggalkan, dan Ghazali tidak mampu untuk membuktikan wasiat apa yang Nabi Muhammad ingin tuliskan ini, suatu dokumen yang terdapat di Sahih Muslim dan juga Sahih Bukhari 1637C. Di mana riwayat ini kita lihat. Oke, Sahih Muslim 1637C. Oke. Nah, di sini Rasulullah berkata, kita translate saja biar cepet ya, dan semua juga paham. Oke. Di sini berkata, ketika Rasulullah hendak meninggal dunia, ada orang-orang di sekelilingnya, di rumahnya. Umar Al-Khattab adalah salah satu dari mereka. Rasulullah berkata, marilah aku mungkin menulis untukmu sebuah dokumen, kamu tidak akan sesat setelahku. Itu yang Rasulullah katakan. Kemudian Umar berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW sangat menderita. Kamu memiliki Al-Quran bersamamu, kitab Allah. Jadi ditolak nih oleh Umar perkataan tersebut. Oke, beberapa dari mereka berkata, bawalah kepadanya bahan tulis sehingga Rasulullah dapat menulis sebuah dokumen untukmu dan kamu tidak akan pernah, katanya. Oke, namun tidak terjadi dalam hadis ini. Ini 4 hari sebelum kewafatan Rasulullah. Nah, hadis tersebut terjadi di malam kewafatan Rasulullah, penulisan ayat ini di dalam kitab Ghaibah At-Tusi nomor 111. Hanya ini satu-satunya wasiat yang Nabi Muhammad tinggalkan. Wahai Ali, sesungguhnya akan ada selepas kewafatanku 12 individu pangkatnya imam. Dan selepas mereka akan ada lagi 12 individu lagi pangkatnya Mahdi. Oke, ini yang Nabi Muhammad katakan. Wahai Ali, engkau adalah pewarisku. Pewarisku. Bukan Umar ya, atau Abu Bakar. Bukan. Engkau adalah pewarisku. Dan setelah kewafatan menghampirimu, maka datanglah Al-Hasan, lalu Al-Husain sampai kepada Imam Al-Mahdi. Nah, ini untuk deretan 12 orang imam. Jadi kalau kamu katakan, di manakah narasi wasiat tersebut? Coba cari. Oke, kita cari. Di rujukan daripada website Syiah juga ada, sakolain.net. Wasiat yang dituliskan. Oke, wasiat yang dituliskan di sakolain.net. Biar saya cari di sini. Wait. Nomor berapa sini sakolain ya? Hadis 2712611 sakolain.net. Sakolain. Hadis
27 1 27 1 26 11 26 11. Oh alah. Ntar ya. Toko lain .net. Oke. Di sini dikatakan bahwasanya setelah kewafatanku, yaitu Rasulullah meninggalkan, dan nama-namanya sudah jelas ya, daripada Imam Ali, lalu Imam Hasan, Imam Husain sampai kepada Imam Al-Mahdi. Dan juga saya menegaskan daripada 12 orang imam di dalam dinding Masjid Nabawi, 12 imam yang tadi Metatron katakan ya, Masjid Nabawi. Ini tertulis juga nama-nama yang ditinggalkan. Oke. Sehingga ini diabadikan oleh Rasulullah sebetulnya. Penerus yang Rasulullah katakan. Buat apa diabadikan oleh Rasulullah? Jika memang tidak terlalu penting. Tapi memang ini buktinya telah tertulis. 12 orang imam menjadi penerus Rasulullah, bukan Abu Bakar ya, bukan Umar. Oke. Ada tambahan mungkin Metatron sebagai 12 imam? Ya, 12. jadi kita minta bukti daripada ahli sunnah wal jamaah, perkara yang penting yang Nabi nak tulis itu apakah perkara itu. Sekarang ini di dalam kitab sunni, ahli sunnah wal jamaah tidak berjaya membuktikan sebarang hadis wasiat kerana Rasulullah ingin menulis wasiat pada hari Khamis tersebut. Untuk itu, jika nak membantah wasiat kami ini, wajib kamu membantah dengan data kamu. Bukan kamu ngomong, oh tidak ada wasiat tersebut. Kalau tidak ada, kenapa umat Islam sampai ke hari ini, raja-raja mewasiatkan kepada anaknya, orang-orang kaya meninggalkan harta wasiat kepada anaknya. Alasan mereka mengatakan yang Rasulullah meninggalkan wasiat, Rasulullah, perintah Rasulullah, ini perintah Allah, kita wajib buat. Jadi kalau kamu kata begitu, itu yang kami tanyakan, mana wasiat Rasulullah? Sebab kamu ikut Rasulullah. Abu Bakar mewasiatkan kepada Umar, kamu terima. Alasan mereka juga sama, ini juga dilakukan oleh Rasulullah. Jadi mana wasiat Rasulullah itu? Faham tak? Rasulullah wajib meninggalkan wasiat berdasarkan perintah Allah di dalam Al-Quran. Surah Al-Baqarah ayat 180. Jika Rasulullah tidak meninggalkan wasiat, bermakna Rasulullah tidak mentaati Allah, dan umat Islam sampai ke hari ini melakukan perkara bid'ah yang Rasulullah tidak buat. Okey? Monggo Bang Ghazali ditanggapi Bang. Oke, 6. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya ini apa ya, di tempat saya udah maghrib host, tapi gak apa-apa lah saya jawab. Saya akan ladeni sampai malam gak apa. Ini, perhatikan. Kata Metraton, Nabi Muhammad wajib menuliskan wasiat. Di mana Nabi Muhammad mengatakan kewajiban Nabi Muhammad menulis wasiat? Gak ada. Oh ini Allah memerintahkan Nabi Muhammad memberikan wasiat di dalam surat Al-Baqarah ayat 180. Kita baca. Kutiba alaikum idza bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Lihat gimana terjemahnya. Diwajibkan kepadamu apabila seseorang di antara kamu didatangi maut, sedangkan dia meninggalkan kebaikan, harta yang banyak, berwasiatlah kepada kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang patut,
sebagai kewajiban bagi orang yang bertakwa. Jadi di sini wasiat yang dimaksud adalah wasiat ketika orang punya harta banyak agar diwasiatkan kepada keluarganya, ini loh saya punya harta ini loh saya punya harta ini loh saya punya harta ini, nanti agar dibagikan secara utuh. Soalnya kalau tidak dikasih wasiat, mereka gak tahu apa-apa yang dimilikinya. Itu ayatnya jelas di sini, menjelaskan tentang wasiat orang yang telah meninggal. Agar apa? Agar orang-orang tahu setelahnya kalau dia punya harta ini, harta itu. Gak ada ayat di sini kata Metraton, Nabi wajib meninggalkan wasiat. Kalau Nabi gak meninggalkan wasiat, maka dia menjadi ahli bid'ah. Di mana? Gak ada hadis itu. Jangan sembarangan Anda. Kemudian yang kedua, lihat. Anda memaksakan. Jangan lari dulu. Santai. Jangan lari dulu. Waktu saya diam. Waktu saya. Sebentar. Saya tanggapi sebentar. Waktu saya. Iya, saya paham. Oke, perhatikan di sini. Saya paham. Di dalam kitab Al-Ghaibahnya At-Tusi, ketika Anda ngotot mau pakai hadis itu, mau pakai hadis 12 Imam 12 Mahdi itu, perhatikan di sini. Riwayat di halaman 150. Saya tadi katakan, ulama Syiah sendiri yang Anda kutip mendoifkan riwayat itu. Loh, kenapa Ustadz kok bisa doif? Perhatikan di sini. Apa alasannya ulama Syiah mendoifkan riwayat ini? Akhbarona jamaah. Ada orang yang mengabarkan di dalam ilmu hadis, di dalam agama Islam, ketika riwayat tidak disebutkan nama orangnya, cuma sekedar akhbarona ahadun atau akhbarona jamaah, tidak diterima riwayatnya. Makanya ulama Syiah mendoifkan jedwar. Oke, Bang Ghazali, sebentar Metatron. Bang Ghazali tadi menjelaskan tentang apa? Ayat apa tadi ya? Yang macam mana? Gini, saya paham bang. Ayat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah. Coba jelaskan Metatron. Tanggapi. Okey, baik. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 180 tidak menceritakan tentang harta. Minta maaf. Ayat itu adalah ayat muhkamat, bukan ayat mutasyabihat. Tidak ada langsung di situ menjelaskan tentang harta. Di dalam ayat itu menyebut apabila kedatangan tanda maut. Bermakna 4 hari sebelum Rasulullah wafat, Rasulullah Di mana penjelasan itu, Metraton? Di mana penjelasan itu? Gak ada. Sembarang gitu. Santai, jangan takut. Baik. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 180 tidak menyebut bab harta sekalipun. Ayat itu jelas dan bersesuaian dengan 4 hari sebelum Rasulullah wafat. Apabila kedatangan tanda maut, hendaklah berwasiat. Seperti yang dia katakan tadi, wajib. Di awal ayat itu dia menyebut wajib. Dalam ayat itu tidak menyebut harta, khairun, kebaikan. Jadi terpulanglah kepada Rasulullah untuk meninggalkan apa sahaja pun, walaupun kepimpinan kek, harta kek dan sebagainya. Di sini Rasulullah ada meninggalkan wasiat bersesuaian ayat tersebut. Seperti yang dia katakan tadi, oh tidak ada. Dan juga yang dia tunjukkan hadis yang mengatakan dhaif itu adalah ulama Syiah yang dia katakan tadi itu, kerana perkara ini telah terjadi di dalam ilmu rijal, sesuatu perkara yang telah terjadi walaupun hadis itu sebelum itu tidak sahih, tetapi ia tetap menjadi sahih kerana jelas 12 imam itu memang ada. Sedangkan 1200 tahun telah berlaku perkara itu, adakah tidak disahihkan lagi? Sampai sekarang kami bagi bukti tadi, tertulis nama mereka di dinding Masjid Nabawi. Bermakna ada benda tu, bukan tidak ada. Yang mendaifkan hadis itu adalah ulama, bukan Rasulullah mendaifkan. Dan kami juga memberi riwayat, sanad periwayatan daripada hadis wasiat tersebut, sanadnya ada melalui para imam. Saya akan bacakan ya wasiat yang ditinggalkan ya daripada Rasulullah. Oke. Di sini kita melihat sanad perawi tersebut daripada wasiat Rasulullah, dimulai daripada Imam Ali, lanjut kepada Imam Hasan, Imam Husain, Zainal Abidin, Muhammad Al-Baqir, Ja'far As-Shadiq. Lalu setelah itu Muhammad bin Sadan, Muhammad Al-Husain, Sunan. Lalu setelah itu kepada Muhammad bin Sinan, dan sampai kepada yang terakhir At-Tusi tersebut.
Lalu Atusilah yang menuliskan nama-nama penerus. Dan kamu ketahui Ini bukan bahwa Nabi ya, Tusi yang menuliskan ya. ya karena ada perawinya, Pak. Tan santai lu santai. Ini ada perawinya. Ya, berarti kan bukan Nabi ya, Tusi. Sama seperti hadis-hadis Nabi kan ditulis oleh Bukhari oleh Muslim. Yang menulis siapa? Bukhari dan Muslim kan? Iya kan? Ini sama saja. Ini daripada Syiah, daripada Ahlul Bait. Nama-nama Bentar, bentar. penerusnya. Saya izin mau sholat maghrib dulu, 10 menit paling, nanti lanjutlah, oke? Oke. Oke. Nah, jadi kalau kamu katakan tidak ada perawinya, terputuslah hadis wasiat. Salah, ada perawinya. Inilah yang menyebabkan wasiat penting yang Nabi Muhammad tinggalkan, dan nama-namanya lah tertulis juga di dinding Masjid Nabawi. Itu membuktikan kuatnya ada penerus setelah Rasulullah, bukan Abu Bakar ya, bukan Umar. Tidak apa gitu. Gini, daripada surah Al-Baqarah ayat 180 ini, di dalam ayat asal dalam bahasa Arab tidak menyebut harta. Di sini menyebut khairun. Boleh baca. Jika ditranslate dalam bahasa Melayu atau bahasa Indonesia, ia menyebut harta, sedangkan pentafsiran atau pengalih bahasa dalam ayat ini tidak sesuai dengan bahasa Arabnya. Seperti mana juga surah Abasa wa Tawalla. Ulama mentafsir atau mengalih bahasa kan yang tidak sesuai dengan apa yang tertulis. Gitu. Tidak menyebut harta ya di sini ya. Cuba yang mana pandai bahasa Arab sila. Buktikan kami ada menyebut harta di sini. Tidak ada menyebut harta. Iya, jadi coba kita objektif ya. Mungkin saya akan buat konten juga ya tentang wasiat ya. Padahal sebenarnya sudah memberikan beberapa konten juga soal Ka'bah. Saya sudah memberikan Ka'bah saat ini juga Ka'bah palsu dan sebagainya. Memang Islam saat ini sudah tidak sehat. Jadi mungkin next time saya akan memberikan secara runut ya teman-teman. Ada wasiat di dalam konten-konten saya. Yang saya peluknya, wasiat yang ditinggalkan oleh Abu Bakar kepada Umar, mereka terima. Mereka mengatakan, ya benar, Abu Bakar mewasiatkan kepada Umar. Yang Rasulullah wasiatkan kepada anak cucu dia tadi ni, kepimpinan ni tadi, tidak terima. Saya mikir enggak habis sampai hari ini. Kenapa Abu Bakar berwasiat kepada Umar diterima, Rasulullah mewasiatkan kepimpinan kepada anak cucunya tidak diterima? Kenapa jadi begini? Oke, mungkin saya undur diri ya Suhada ya, dan teman-teman juga dapat menilai lah. Bentar, bahwa saya memang ada kabur tuh, jangan kabur. Bukan kabur. Ini untuk Kang Umar mau ngapain ini, Bang? Kang Umar mau buat Enggak. narasi gak, Bang? Enggak, kalau saya kabur ya Bentar, saya nggak mungkin sebentar. 2 jam 3 jam di sini. Sebentar Saidina sebentar dulu. Ini yang memframing saya. Kalau saya kabur ngapain 3 jam 2 jam di sini? Justru saya akan mengulik terus dengan konten-konten saya. Kepalsuan daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Teman-teman setuju ya saya akan membongkar, ketik 1 teman-teman. Jika setuju nanti saya akan bongkar satu persatu. Sekarang Kang Umar dua-dua monggo. Kalau punya narasi, Bang. Nggak gini, dari tadi saya mau bernarasi cuman udah sama Ustadz Gojali ya, hampir Udah, sama. sekarang lanjut, nggak apa-apa. Cuman saya bingung tadi waktu ditunjukkan datanya dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 80, biasanya kan Kitun pakai terjemahan, Metatron pakai terjemahan, ditunjukkan terjemahan, baru pertama kali dia gak nerima terjemahan, pengen bahasa Arabnya terjemahan dengan kata khairun. Coba tunjukkan dalil-dalil yang Metatron dan Kitun, keluarkan pakai bahasa Arabnya gitu. Biar Gini tadi netral diskusinya. Oke. iya tadi saya Suhada. Sebentar dulu, saya putus dulu. Suhada. Saya pamit undur diri ya Suhada ya. Terima kasih ya. Ya, lanjut turun ya. Cepat, Ya, ya. Saidina juga ya. Mohon maaf ya jika teman-teman ada yang menyakiti hati. Saya Ya, langsung lah. Udah. bersaudara. Biasa itu, Semuanya bersaudara. biasa debat itu Kitun. Biasa. Iya. Lanjut. Ya, Ya, jadi assalamualaikum di ya. sini juga- Salam Ka'bah palsu, salam Ka'bah palsu, salam Ka'bah palsu. Allahu Akbar. Tadi di sini kami juga ingin membuktikan yang pengalih bahasa, terjemahan daripada bahasa apapun, para agamawan menyalah tafsir. Daripada sini kita dapat bukti.
di dalam Al-Quran tidak menyebut harta, mereka mengalih bahasa atau menterjemahkan kepada harta. Sedangkan tidak disebut, jelas. Itu sebab kami di sini membuktikan penyelewengan yang berlaku terhadap hadis dan juga kitab, iaitu Al-Quran. Menyeleweng daripada segi penterjemahan ayat atau pentafsiran ayat. Gini Metraton, kalau Anda mengatakan itu terjemah atau penyelewengan, silahkan Anda datangkan di mana riwayat atau terjemah yang mengatakan itu taroktum ayat itu mengatakan wajibnya Nabi berwasiat. Mana riwayatnya, kemudian atau terjemahan mana, gitulah, ayo. Ya, daripada surah Al-Baqarah ayat 180. Ya, di mana riwayat itu katanya Anda gak percaya kepada ulama pendusta gitu. Silahkan, gimana Anda beristidlal bahwasanya ayat itu menunjukkan santai, Ghazali, santai. Jadi peninggalan Nabi. Tadi kamu dah tengok dah tadi ayat tersebut. Mana ada menyebut harta? Ada atau tidak? Kemudian di mana ayat itu? Ada ayat atau itu, tidak? Surah Al-Baqarah ayat 180 menyebut harta. Ada atau Ada. Kamu baca dalam bahasa Arab? Kamu pandai, saya tak pandai. Jadi kamu baca dalam bahasa Arab, saya nak dengar. Ada tak menyebut harta di situ? Ini ya, Allah menyampaikan dalam host, tolonglah host. Ini kok malah ada iklan host? Astagfirullah. Ayolah, nanti antum kalau mau diskusi Syiah sama Ana, ini Sunni sama Ahmadi dulu dong. Saya tanya mudah saja soalan saya, ada tidak di dalam ayat 180 menyebut harta? Nih, perhatikan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 180, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kutiba 'alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin." Khairun itu apa? Khairun itu apa? Khairun? As-salatu khairun minan naum. Jadi khairun itu apa? Khairun itu harta. Dalam pandanganmu khairun apa? Arab, harta itu disebut apa? Harta itu mal, namun dalam beberapa kalimat dipakai kata khairun. Jelaskan. Khairun itu artinya kebaikan, meninggalkan kebaikan, bukan harta di situ. Kamu Ya udah, jangan. Sekarang kalau Anda nggak mau memahami itu, saya coba saya mau tanya kepada Anda. Surah Anda Al-Baqarah gimana ayat mengatakan 180 tidak menyebut harta? Minta maaf Ustaz Ghazali. Sekarang di mana khairun itu menyebutkan wasiat Nabi? Dia tidak menyebut wasiat. Tidak menyebutkan kan? Meninggalkan menyebutkan kan? Nggak menyebutkan. Cocok logi. Cocok logi. Ayat itu merujuk kepada wasiat, tidak menyebut harta. Jadi kamu tengah mentafsir ayat itu dengan salah. Cocok logi. Ini sudah jelas. Kamu jadi ustaz? Bahasanya jelas. Ini menjelaskan Al-Quran pun baca tidak benar. Yang mana wasiat meninggalkan harta? Lah, kok tidak ada tulis harta di situ. Tidak ada tulis harta. Kamu jangan menipu. Di sini ramai yang tahu membaca Al-Quran. Di sini disebut khairun. Mana harta? Lihat terjemahnya. Terjemahnya lihat. Metraton lihat. Saya mau dengar ada menyebut harta tak? Perhatikan, saya mau terjemah dulu. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu. Dituliskan atau diwajibkan kepada kalian, idza hadara ahadakumul mautu, ketika salah satu dari kalian meninggal. Kata Nabi apa? Salah satu dari kalian. Kenapa Anda menghitobi ayat ini kepada Nabi? Kan Nabi mengatakan kum itu kalian semua. Kalau Nabi Lagi tak bukan buat, Nabi. Kalau Nabi tak buat, kita mana boleh ikut? Nabi mesti buat. Nabi Kan wajib. perintah Allah. Kan perintah Nabi Allah. wajib melakukan perkara itu kerana Nabi yang tunjuk kepada kita. Perintah Allah, Nabi wajib buat. Kalau Nabi tak buat, kenapa kita buat? Berarti gini, ketika ada orang, baca ayat seterusnya. Ketika ada orang, dengerin baca ayat seterusnya, saya nak dengar. Ada sebut harta dekat dalam tu. In taraka khaironil wasiyatu lil walidaini wasiyah. Khairun apa? Khairun? Khaironil wasiyatu. Terus? Khairun itu apa? Harta. Khairun itu kebaikan. Ya, kebaikan. Meninggalkan kebaikan. Di antara mana harta itu juga disebut kebaikan.
Mana Di ayat antara yang makna menyebutkan harta? di antara kebaikan itu adalah harta. Jadi ayat Ya, itu di antara kita kebaikan terjemah juga secara adalah tekstual. wasiat kepimpinan. Gini Di lah, antara gini coba. kebaikan Metraton. adalah wasiat kepimpinan. Boleh bicara? Kalau Anda di mana ayat itu mengatakan wasiat kepemimpinan? Kalau ada saya pindahkan. Saya jawab. Khairon, di mana kalau khairon ini maknanya Tadi kepemimpinan? Saya pindahkan lagi. kamu katakan khairon itu adalah harta. Jadi saya mengatakan khairon itu kebaikan Rasulullah adalah meninggalkan wasiat kepimpinan. Loh, itu kan analoginya Anda. Kenapa? Saya juga Jadi bisa kalau mengatakan, kamu kata oh harta ini juga, kebaikannya adalah kalau kebaikan kamu ngomong harta. itu adalah analogi kamu. Di ayat Itu tidak analogi menyebut Anda. Bisa bicara host, gantian host. Bisa bicara gantian host. Host. Kamu yang tak faham bahasa Arab. Aduh ya Bisa, Allah. Ayo debat Arab sama bisa. saya. Anak ujian di luka bilu Gantian ala host. Arabia. Tes. Bisa gantian? Ayo, so. Begini Pak Metatron, saya kembali ke tafsirnya Syiah ya. Bisa dilihat di tafsirnya Syiah itu dalam kitab Zakatul Bara'il Himmah. Sebentar, tafsir Ya, nama apa itu? kitabnya. Tafsir tentang surah Al-Baqarah 180. Iya, Tafsir kan? Pendapat nama ulama kitabnya. Yai sesat Sebentar, itu. dengarkan Itu dulu, tafsir dengarkan ya, dulu. bukan ayat asal daripada Al-Quran, betul? Sebentar, dengarkan dulu, nanti dikomentari. Boleh saya bicara dilanjutkan? Bolehlah. Awak ini dilanjutkan, boleh tak? Boleh, lanjutkan. Oh, makasih. Nah, begini, di dalam kitab namanya nih kitab Zakatul Bara'ul Himmahu ya. Pada jilid ke-10 muka surat 12 dikatakan, ini kitabnya Syiah. Saya tidak hanya membaca kitab Ahlussunnah. Syiah di sini ada banyak. Nih saya lihat. Kutub Syiah dari kitab tafsir, ini tafsir Ma'ani Kalimah, Bayanu fi tafsir Quran, ada Tibyan fi tafsir Quran Syekh At-Tusi, tafsir Asfi, tafsir As-Sofi, dan seterusnya masih banyak. Ini itu tentang tafsir. Kemudian tentang hadis ada Syiah di sini, Masadir hadis Syiah dan seterusnya banyak. Udah, itu hanya sponsor. Saya jelaskan. Bentar. Di dalam Zakatul Yara'ul Himmah ini kitab tafsir dari negara asal Syiahnya sana ya, dikatakan tentang kutiba, jelas tulisannya atau kurang jelas? Nah, ini sudah kutiba, bisa diperbesar biasa aja host, jangan gini host, kecil-kecilan mungkin host, atau sudah kelihatan? Nampak, silakan. Oh, nampak ya. Kutiba alaikum idha hadara ahadukum mauta in taraka khairan al-wasiyatu, dan seterusnya. Daro Qur'anul Karim, daro ayatul wasiyah ya. Ayat ini, ayat Al-Qur'an ini, di dalam Al-Qur'an ini ialah daro ayatul wasiyah, kumpulan dari ayat wasiat. Ajalal mal, di dalamnya itu ajal mal, harta. Wabihi khairon, dan di dalam harta itu khairon, sebagusan. Takbiru, memberikan pelajaran. Siddatul asati, sangatnya akan kewaspadaan. Yang berbunyi ayatnya, kutiba alaikumu idha hadoro ahadukumul mauta intaraka khairan. Syiah menafsirkan bahwasanya khairon ini ialah azal mal. Ini bahasa sana. Mal ini harta. Mana di sini yang Isna Asyara mewasiatkan di situ? Tidak ada di sini. Bisa dibaca sendiri. Ini tafsir sendiri baik, loh. saya paham. Baik. Pada jilid Di dalam- ke-10 muka surat 12. Ya, saya paham. Tunjukkan. Belum selesai. Nah, itu satu. Yang kedua, yang terakhir, nanti ditanggapi. Nabi mengatakan di dalam hadisnya yang berbunyi au kamakol, yang bermakna macam ini. Man fassarul Qur'an bira'yih au bighairi ilmih falyatabawwa famaq'adu minan nar. Barang siapa yang menafsirkan Al-Qur'an dengan akalnya sendiri tanpa ada runtutan dari para ulama,
sampai ke atas kembali kepada Nabi, maka falyatabawa, tempat yang pantas bagi dia, maq'adahu minan nar, kerak api neraka. Terima kasih, syukron jazakumullah khairan, wallahu a'lam.